Hai SGN viewers, kalian udah dengar nggak ya suara kita? Ya, Kita tes. lihat dulu ya komen-komennya ya. Sekarang udah ada 100 penonton nih yang nonton kita nih kak. Kedengeran nggak guys? Jangan-jangan pindah dari reguler Dari member ya? Dari member ya. Ada Freddy Halim udah, Dimas Raffiandra, oh iya, udah juga, udah. Oke, sip. Kalau gitu thank you ya semuanya udah join di live Q&A kita. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai aja kali ya ke viewers SGN tentang Divine Series yang chapter 1 gitu. Nggak kerasa ya kak, udah hampir 3 bulan lah ya kita bikin Divine Series yang chapter 1, sekitar 6 atau 7 episode gitu kalau nggak salah. Gimana kak? Kesan-kesannya setelah meneliti selama 3 bulan tuh gimana tuh? Sempet sakit ya kan? Sempet gangguan ya kan? Prosesnya sih berat. Iya. Tapi kalau gue jujur, gue nggak ada perasaan apapun sih. Maksudnya gue merasa kayak lebih kayak apa ya? Terpacu mungkin untuk wah nanti the next gue teliti apa lagi ya, terus gue dapat apa lagi ya. Jadi gue belum kayak ada penasaran aja. Gue dapat apa lagi ya gitu loh, informasi apa lagi yang apa ya, bisa dibilang yang akan se-wow chapter 1 apa enggak. Yep. Tapi kalau gue rasa akan lebih wow sih. Karena balik lagi nanti ini spoiler dikit, Divine Series chapter 2 tuh akan ngebahas sebuah ya keturunan ya mother father semuanya. Nah di situ kita akan mengetahui ternyata semua mitologi di dunia ini mengarah ke situ sebenarnya. Karena tapi berbeda penyerapan aja dari setiap daerah. Yeah. Pada akhirnya kayak nama berbeda, mungkin fisik yang berbeda. Karena kan kayak ya dari tetangga ngomong tetangga, ngerti kan? Iya. Jadi kayak ada perubahan improvisasi di setiap daerah tersebut aja sih kalau gue rasa. Suara gue jelas kan? Suara kakak kekecilan, kayak harus dinaikin lagi deh kak mic-nya kak. Halo, wah kayaknya para member nih banyak yang join nih. Mik Kak Adam bisa kencengin nggak? Udah kok. Bisa. Coba ngomong deh kak. Halo gitu. Kalau ini kenceng banget gak? Kedengeran nggak guys? Tes. Ini kenceng gak? Tes. Boleh komen? Ada nggak suaranya? Udah kedengeran kok, deketin aja. Kurang kecil. Oh sebenarnya kecil ya? Udah cukup. Suara oke bang? Oke kok, oke. Jelas kok kak. Oke. Tes. Emang suara Kak Adam agak soft aja guys. Ini yang muji apa bully nih? Oke, tuh deketin suara mic-nya. Oke, udah kok. Oke, udah kayak deketin. Kakak dek iya. Oke, sip. Oh ya, seperti yang Kak Adam bilang tadi, bakal ada Divine Series chapter 2 ya kak. Chapter 2. Nah mungkin kakak bisa spill dikit nggak sih ngomongin apa sih di chapter 2 nanti? Ya itu pasti turunnya para tokoh yang dari taman turun ke bumi. Nah tokoh-tokoh ini dia akan kemana aja, terus punya hubungan sama siapa aja, secara seksual akan kemana aja, terus ya mengungkap sedikit rahasia yang apa ya, keturunan sekarang inilah. Oke. Gitu. Dan gue belum tahu siapa aja keturunan secara spesifik ya. Yep. Keturunan mereka ini siapa. Kalau dari tingkat kesulitan penelitiannya tuh kak, kakak Susah tuh banget. gimana sih? Susah banget. Untuk yang jujur, penelitian untuk chapter 2 ini lebih susah karena harus berhubungan dengan sains. Oke. Gitu, ilmu ya biologi lah. Masuk ke sana. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau support kita dan mungkin penelitian Kak Adam, kalian bisa support di Saweria mungkin atau kolaborasi. Kalian langsung email aja ke email kita sagaraentertainment0@gmail.com. Pokoknya buat kalian yang punya jujur sih gue butuh banget sih orang yang mengerti banget bidang virus dan bakteri sih untuk chapter 3-nya, karena itu akan berhubungan dengan akhir zaman nanti sih.
Oke. Ya balik lagi kan gue sempet tadi cerita ke live ke premium juga ya, bahwa virus dan bakteri ini akan sangat berpengaruh banget di akhir zaman. Ya minimal kita udah mengetahuinya ya lebih cepat aja sih. Karena gue pas gue teliti ternyata virus bakteri ini bisa dikontrol, bukan karena berhubungan dengan vaksin aja ya, tapi ternyata bisa dikontrol. Gue ngerasa kayak ada tata caranya, tapi gue belum menemukan di situ. Oke. Tuh dicari ahli bakteri atau virus. Iya, boleh guys, langsung DM ke IG gue aja. Iya. Gitu. Nah, kan ngomongin soal konten-konten kita, ada beberapa konten yang kita publik ke reguler ya Kak. Nah, pertimbangannya apa sih? Mungkin kita bisa cerita kali ya. Gimana menurut Kakak? Oke, untuk pertimbangannya balik lagi. Gue pribadi sama para The Guardians itu ya sama-sama ya pasti punya nilai hati baik lah, bisa bilang itu baik, karena konten Lucifer dan Satan termasuk Perang Jin 1 gitu, itu emang isinya ilmu pengetahuan semua. Nah ilmu pengetahuan ini kalau gue rasa ini bisa ningkatin iman kita ke Tuhan gitu loh. Ditambah tambah lagi supaya kita mengenal nih musuh kita tuh siapa. Selama ini kita nyebut jauhkanlah dari Satan, jauhkanlah dari iblis, tapi kita nggak tahu sebenarnya Satan iblis siapa, ngerti gak? Dan kenapa harus dijauhin? Nah gitu terus kan? polanya kenapa gitu loh. Jadi makanya akhirnya gue share ke reguler gitu, ke umum, yang pada akhirnya biar kalian belajar di situ gitu sih. Jadi ya buat gue dan para kita tim SGN dan para The Guardian ya gue rasa ya kita memang setuju lah di situ. Kan gue juga sudah tanya para The Guardian, mereka juga punya hati yang baik, ya udahlah. Dan gitu wise lah. juga ya, mereka malah support gitu. kita untuk up di reguler kan. Karena masa ya kita pelit banget sih, pelit ilmu banget kayak ya bukan kita lah gitu. Dan penekanan lagi sih di member, memang banyak juga konten-konten yang sensitif ya, makanya kita bikin di membership gitu guys. Ada yang memang gua nggak upload, ada yang upload. Jadi untuk nambah pelajaran ya gua upload, tapi yang nggak terlalu tapi sensitif ya gua nggak upload. Ada beberapa konten gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nggak ya, dari 219 penonton? Suara aman kah? Kayaknya sih aman deh. Suara Kak Adam mungkin agak kecil ya. Tes 1 dari Dimas Raffiandra. Tapi lebihin Kak, keuntungan buat member biar yang member nggak merasa rugi. Tenang aja. Tentu. Yap, kita punya surprise kok. Kak dari Anton nanya, bakal bahas Rockefeller nggak? Berat banget. Kayaknya akan, kayaknya ke elit global akan kena di pembahasan chapter 2 ini. 2 ya. Karena udah hubungannya dengan keturunan ya. Akan kena sih. Tapi kan tadi Kakak bilang kalau mungkin kita ini udah kecampur-campur semua juga kan kemungkinan. Ya maksudnya ya pasti ada darah murninya yang nggak terlalu tercampur lah bisa dibilang. Pasti ada. Kenapa? Katanya Kakak tadi kayaknya Kakak ngagetin deh, terus dia bilang, Kak kuping gue pakai earphone. sorry ya. Terus pertanyaan susah semua sih. Pertanyaan dari Johan Liang. Kok Lucifer jadi korban fitnahan bahwa dia Satan ya? Ya balik lagi, Satan kan politik orangnya. Semua tentang hidup dia tuh buat gue politik sih. Dari pola pikir dia, dari cara dia menghancurkan lawan politiknya atau lawan kekuasaannya, semua politik unsurnya. Gitu. Oke. Kak ada pertanyaan juga. Kalau pedang Mikael itu masuk ke chapter berapa ya? Oh, kenapa nih
kita nggak bikin Divine Series yang chapter Karena Mikhail? kayak gini, karena jatuhnya pilihan, sama-sama berat. Kalau gue bahas Mikhail, pasti gue harus ngebahas tentang unsur dari penciptaan salah satu di apa, ras malaikat. Balik lagi, malaikat buat gue panitia. Malaikat adalah panitia, gitu loh. Bukan apa, sorry guys. Kayaknya Lanjut dulu, pause dulu. bentar ya guys. Kembali lagi. Sorry. Biasa lah ya. Gangguan teknis ya. Ada pertanyaan nih Kak. Sebenarnya aku juga cukup mempertanyakan sih waktu itu. Jadi ini pertanyaan dari Yofu Kashi. Bisa dijelasin nggak Kak? Sorry, salah. Pertanyaan dari Imaniar Sonatul. Kak, menurut saya teori kartun Disney itu kayak apel beracun, Snow White, terus Rapunzel, itu kayak teori-teori Kak Adam soal mother yang disembunyikan gitu. Kok bisa ya Kak? Nah, Rapunzel juga mirip sih. Rapunzel apa sih? Mother. Jadi ya, kayak sejarahnya sih gue nggak nonton yang begitu-begitu. Jadi tuh dia putri yang dikurung di tower. Terus dia nggak bisa turun, nggak bisa keluar dari sana. Dan itu kan mirip juga kan sama mother yang kondisi yang sekarang gitu. Terus Snow White apel beracun juga mirip kan kondisinya gitu. Sebenarnya balik lagi ya. Elit global tuh juga sebenarnya suka nge-spill beberapa yang mereka ketahuin sebenarnya bukan untuk kita umum, tapi untuk para member mereka sih sebenarnya. Itu. Jadi ya karena mungkin luas ya, jaringan mereka tuh luas, tapi karena kita aja nggak tahu. Karena nggak mungkin si member ini ketemu langsung para elitnya. Ya pasti diinformasikan berdasarkan kayak konspirasi kayak video apa atau apa gitu loh, yang pada akhirnya kayak ada nilai pengetahuan untuk para member di situ. Kalau gue rasa kayak gitu sih. Gitu. Komunikasi mereka tuh kayak gitu kalau gue rasa. I see. Kayak ya dunia K-pop kayak gitu. Iya. Terus gitu. Kayak musik-musik zaman sekarang kan gitu juga ya kayak. Kak, pertanyaan dari Jen. Pemusnahan manusia apakah bagian dari kubu kanan karena manusia udah semakin banyak dan jahat? Pemusnahan? Ya. Ya bisa dibilang iya, harus mengurangi. Karena ini kubu kanan maksud kakak? Oh itu bukan kubu. Ya kalau perang nggak mungkin kubu kanan ya kalau perang ya. Tapi kalau alam bencana alam mungkin. Tapi kalau perang kayaknya bukan kubu kanan. Ngapain Tuhan setting perang? Kayak nggak mungkin. Biasalah yang setting perang dari zaman jin dulu kan setan. Tapi dia pinter banget sih. Jujur gue sampai speechless tuh kayak gila sih ini. Iya. Dari sebuah mindset, terus gara-gara mindset doang, dunia jin hancur gitu ngerti ya? Sama sih dari konsepnya bangsa Nazi, Hitler. Yeah. Bangsa Arya mindsetnya bahwa bangsa dia lebih baik daripada bangsa lainnya, menggugurkan banyak orang kan di situ. Iya. Ya itulah. Padahal apa kata kakak? Padahal perbedaan itu kan yang saling melengkapi kan. Ya baik lagi kan. Kalau normalnya orang-orang yang punya spiritual memahami bahwa perbedaan itu saling melengkapi. Iya. Tapi di saat Satan menerjemahkan dalam hidupnya dia, di saat dia ngebahas perbedaan adalah ya perbedaan itu berarti Tuhan tuh nggak adil di situ. I see. Kita lihat lagi Q&A-nya. Bahas corona Kak katanya. Ini ada yang lucu sih dari corona ini. Kenapa? Kita tuh dulu suka discuss kan soal tanggal selesai corona ya nggak sih? Mau cerita nggak sih? Masih? Sebenarnya kayak
settingan kan? Maksudnya dari tanggalnya segala macam bulannya. Itu gimana tuh, Kak? Jujur ya, boleh dong gue konspirasi. Iya. Gini ya, buat gue pribadi gue cuma takut satu. Ada ketakutan secara konspirasi gue ya. Memang vaksin itu kan masuk ke dalam tubuh kita ya. Gue ngerasa kayak ada sebuah cara untuk mengaktifkan vaksin itu lagi, ngerti? Dan gue kasih tahu ya, unsur dari pembentukan jin zaman sekarang ya. Yeah. Jin jahat zaman sekarang, bukan jin zaman dulu ya. Pembentukan salah satu unsur tubuh jin pas gue cek anatominya itu adalah virus dan bakteri. Jadi itu yang gue tahu. Jadi maksud Kakak di saat unsur itu dimasukkan ke kita, mau jadi apa? Zombie? Nah, gue nggak tahu. Kalau zombie gue nggak tahu. Gue nggak tahu intinya. Mengaktifkan sesuatu yang kita nggak tahu apa lah ya. Mungkin kan konspirasi Bisa. ya. Nah, balik lagi ya. Nih gue kasih tahu dikit ya. Kan udah gue bilang virus bakteri sebenarnya bisa diatur, tapi gue nggak berdasarkan frekuensi. Tapi gue belum menemukan titik frekuensinya. Iya. Di situ. Gue pernah mengecek. Gue pilek kan. Nih ini gue terus terang aja. Ini yang nonton berapa nih? Agak sensitif soal. 348. Gue ngecek berdasarkan gue pilek. Ini pilek ya, bukan batuk. Pas pilek, gue iseng tuh. Itu udah 2 hari pilek. Gue cek dengan konsep yang gue pelajarin dikit. Gue ngomong tuh berdasarkan doa. Pas itu tiba-tiba pilek gue hilang. Ada 3 kali kejadian. Tapi dengan butuh keyakinan penuh nih gue nih. Tapi nggak semuanya penyakit gue lakukan hal yang sama ya. Tapi gue baru bereksperimen di pilek di situ. Dan sembuhnya pun berapa menit, nggak sampai sejam setelah gue melakukan ritual tersebut gitu. Jadi kalau gue perhatiin ternyata virus dan bakteri itu bisa diatur, tapi gue nggak tahu nih menggunakan frekuensi apa. Ada frekuensinya, tapi gue nggak tahu. Gue belum tahu banget, tapi gue rasa ada, dan ini akan dipakai di akhir zaman nanti di situ. Makanya gue butuh orang yang mungkin ahli banget secara virus dan bakteri sih. Boleh kita meneliti bareng nanti gitu. Lanjut. Terus tadi pakai cara apa Kakak ngetesnya? Oh, ini nggak bisa di expose sih. Ya. Sensitif sih ini. Sensitif. Mencurigakan sih. Kak, ada pertanyaan dari pertanyaan dari YL lah ya. Ngomongin soal isu yang lagi hangat saat ini, soal pasangannya Lucifer. Okay. Menurut Kakak gimana tanggapannya? Kan lagi hits ya. Gua harap gini sih, para viewers SGN, gua harap kalian lebih ini aja, lebih kritis aja. Kalau gua rasa kita kan bermain energi nih ya. Di saat seseorang tersebut ditargetkan sebagai ya pasangan gitu, gua rasa kesadaran dia pasti akan berkurang secara sadar, secara logika. Tapi pas dia di interview itu dia sangat sadar dan komunikasi biasa aja tanpa ada kayak nilai kayak stres segala macam. Gua nggak dapetin. Orang dengan konsep gangguan aja ya, bukan jadi pasangan ya. Orang dengan konsep gangguan aja itu udah stres. Moodnya pasti turun. Nah ini jadi pasangan nih, pasti ada efek samping di situ ya. Tapi kalau gue lihat ini nggak ada efek samping nih, cuman hanya gangguan. Oke. Di situ pasti akan berpengaruh di hati di hati para target yang jadi pengantin tersebut gitu. Lanjut. Berarti mungkin ada gangguan tapi belum tahu siapa yang ganggu gitu ya. Dan lebih parahnya lagi, kalau itu bukan Lucifer gimana? Fitnah lo guys. Fitnah jin lah itu. Iya. Yeah. Bisa itu bawahannya dia, tapi ngaku Lucifer. Bisa itu Satan. Jadi lebih kritis aja, tapi nggak usah terlalu dipercaya sih. Iya. Gitu.
Kan kalau misalnya kita ngomongin soal Divine Series ya Kak, sebenarnya kalau kita lihat-lihat Satan sama Lucifer nggak sedekat itu gitu kan. Tapi kalau sekarang kan yang diketahui umum mereka tuh satu kubu atau gimana gitu kan. Nah sebenarnya tuh gimana sih Kak kondisinya? Kalau sekarang jujur gue nggak tahu untuk keadaan hubungan mereka. Gue balik lagi ya, gue tipe kalau orang 1 banding 1. Satu gue tahu, satu yang gue sampaikan. Gue nggak mau lebih, gue nggak mau kurang, bahaya soalnya. Oke. Pertanyaan lagi dari Dian Nugroho. Kak, Satan ini kan licik ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, dia itu nggak terlalu powerful sebenarnya. Tapi kenapa dalam jajaran premium rank semuanya mau tunduk sama dia? Dia punya luar biasa kepintaran sih. Dia jeniusnya luar biasa sih. Satu jenius, kedua dia punya kekuatan. Dan sekarang dia sudah mengupgrade diri lebih kuat tentunya. Oke. Itu sih, lebih kuat, lebih jenius, tau lah dominasi di situ. Oke. Bahkan dia udah bisa ngerubah diri dengan seperti naga kan, waktu kejatuhannya dia. Yep. Karena dia sudah mengupgrade. Gitu. Oke Kak. Pertanyaan lagi dari Amalia M. Ini dari member kita. Kenapa Lucifer nggak benci sama S, padahal pelaku pembunuh ibunya gara-gara S? Belum tahu untuk keadaan sekarang. Oke. Bisa benci, bisa. Bagi lagi mungkin bisa aja benci, tapi karena punya musuh yang sama, ya kan Satan dan Lucifer punya musuh yang sama nih, yaitu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi belum tahu. Oke. Kak, pertanyaan dari Black Cardigan. Jiwa manusia emang bisa dimakan iblis dan jin ya? Bukan dimakan sih, lebih tepatnya diserap. Diserap untuk meningkatkan power mereka. Itu sebenarnya bisa. Bukan cuman ke jin atau iblis aja sih sebenarnya. Untuk kesaktian gitu juga. Kesaktian, ya? Misalkan kesaktian manusia juga bisa. Gue udah pernah cobain dan itu efek sampingnya negatif banget. Efek samping kayak ibaratnya tuh gue nelan, ya kita ngomong kayak orang ngeblank tapi merasa kuat. Gue ngeliat orang-orang mabuk di YouTube, kayak dia nggak sadar tapi dia ngerasa kuat kalau di YouTube gitu kan, kalau orang mabuk. Nah kayak gitu tuh. Di saat gue pengetesan ritual konsep ini meningkatkan dengan pakai jiwa manusia yang udah meninggal. Kayak apa ya, Yesus? Ini gue ingat banget itu masih kerja gua. Jam 10 pagi, gua malamnya kan dapat mimpi itu bahwa ternyata konsep itu bisa dipakai. Pas gue pakai dan jam 10 itu gue ngerasa gue stres. Kayak hati gue nggak tenang, otak gue nggak tenang, stres itu, kayak ngerasa kayak aduh emosian gitu. Itu jam kerja tuh, jam rasa emosian. Ada satu jaman gue ngerasa gue nggak kuat, gue lepas. Tapi gue ngerasa gue kuat pas di situ. Tapi nggak bagus buat nilai spiritual gue. Yang ada kayak Tuhan menghakimi gue nanti. Yang ada Tuhan marah sama gue. Jadi akhirnya gue lepas. Maksudnya kuat secara fisik gitu? Apa kuat secara apa ya? Gue nggak pernah nyobain kuat, tapi yang jelas ada sesuatu yang berbeda di gue. Kalau gue sempet, ini berhubungan sama film Inuyasha. Gue pernah kan nonton Inuyasha pas gue sorenya kan, setelahnya pagi kan jam 10 tuh gue coba. Sorenya gue mikir ini kok kayak sama film Inuyasha ya, gue bilang. Jadi kalau seorang monster kalau udah makan jiwa manusia itu kayak dia makin kuat, dan emang kebukti emang. Tapi balik lagi ini bertentangan dengan nilai ketuhanan. Nggak boleh gitu jatuhnya. Itu gue ngerasa gue kalau gue biarin gue akan sial tuh. Ada aja masalah gitu. Itu sih. Tapi ada ini nggak sih korelasinya dengan jiwa yang tua atau jiwa yang muda atau bayi atau segala macam? Sebenarnya kan? Mungkin gue nggak pernah mencoba satu-satu, tapi gue rasa tetap akan memberikan tambahan energi secara supranatural ya. Bukan ya mungkin fisik juga berapa persen, tapi dia tetap ini nggak bagus sih, nggak bagus. Yang ada kalian akan
jadi target diserang golongannya jin atau setan gitu untuk dijadikan ya klannya mereka juga ujungnya kita. Oke. Menarik. Gitu. Mungkin next time kita bisa diskusi soal ini nggak sih tentang. Sebenarnya nggak ya? Terlalu bahaya sih kalau gue bahas. Takutnya orang nyoba salah arah aja. Jangan deh. Ada pertanyaan lagi dari Kill Koruptor. Widih, namanya keren banget. Udah Kill Koruptor lagi ya. Kak, Satan itu sama dengan sosok Dajjal atau antikris nggak sih? Saat akhir zaman kok kriterianya mirip ya sama kecerdasan dan manipulasi akhirnya. Iya, makanya gue bilang perang akhir zaman tuh sebenarnya perang dua keluarga. Bisa aja nih ya, keturunan Adam sama keturunan Satan sebenarnya kita tuh kan masuk ke sebuah peperangan yang buat gue lucu, perang dua keluarga, keluarganya Satan sama keluarganya Adam. Tapi keluarga Satan mempengaruhi orang-orang untuk gini, kan nggak semua orang tahu bahwa yang membuat skema ini sebenarnya keluarganya Satan nih. Padahal anggap aja keluarga Satan ini sedikit, tapi karena dia punya kekuasaan, punya uang segala macam, jadi banyak, ngerti ya? Walaupun bagian dari situ ada keluarga si Adam, tapi nggak penting. Zaman sekarang kekuasaan dan uang kan bicara. Iya. Gitu. Terus nanti kita di pihak mananya itu gimana Kak? Cara itu menentukannya? Sebenarnya nggak usah ditentukan ya, kita pasti harus ngikutin ya keturunan Adam. Oh, kalau misalnya ya amit-amit seseorang keturunannya Satan, tapi dia baik gitu, dia masuk ke keturunan yang mana nih? Ya itu free will masing-masing kita ya. Tapi yang jelas, ya ada resiko lah di sana. Di situ, gue sih tidak menyarankan untuk kubu Satan ya. Mungkin kalian akan diberikan banyak hal. Iya. Tapi ya kalau secara nilai ketuhanan ya kalian akan dapat penghakiman. Ya terserah mau pilihannya gimana. Gue sih nggak mau kena penghakiman sih kalau gue. Gue sih mau yang aman-aman aja hidup gitu. Nggak berlebih tapi aman gitu aja. I see. Kalau aku lihat-lihat pertanyaan The Guardian sih susah-susah banget ya. Aku lagi milihnya kalau pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Diana Lee. Ini member kita juga. Apakah ada rencana para elit global untuk bikin hybrid seperti yang dilakukan oleh S dulu? Bukannya di Cina lagi proses ya? Kalau nggak salah di negara Cina juga sebenarnya banyak ya, tapi nggak karena itu sensitif, jadi kayak dirahasiakan. Setahu sih. Iya. Ya mungkin udah ada dan banyak juga. Yang Kakak lihat pernah kelihatan nggak? Mungkin kita bakal bahas setelah chapter 3-nya, malah itu udah lama banget. Jujur gue pengen tahu sih rahasia-rahasia yang kita belum tahu lah. Lanjut. Area 51 katanya. Ya mungkin kita akan coba explore secara penelitian ke sana. Boleh. Pertanyaannya dia nanyain luar angkasa, apakah ada makhluk halus? Susah banget tanyanya. Mungkin makhluk jahat lainnya kali ya, bukan makhluk halus makhluk jahat lainnya. Pernah bahas soal itu deh. Itu tuh gimana tuh Kak? Kan ada yang lebih jahat dari balik lagi Satan, di universe itu sebenarnya ada yang lebih jahat sih. Gue rasa bentuknya itu tak berbentuk, dia malah kayak bentuk energi kalau gue rasa. Jadi gini spill ya. Ada sebuah energi di universe itu, dan dia memang jahat banget. Gitu. Nah, gue nggak tahu sistem kerja seperti apa. Bahkan sebenarnya energi negatifnya itu ya, walaupun dia dari universe, dia sampai loh ke bumi sebenarnya energi itu. Gue sebut dia nggak berbentuk, tapi kita ngomongnya kita ngomong eksistensi ini apa ya? Mirip di ini ya, di Marvel ya. Kayaknya emang ada mirip kayak gitu deh. Jadi dia ada energi ya katanya. Iya, mungkin itu kali. Ya kita sebutnya nama berbeda kayak di SGN kayak apa ya? Dark energy ya. The dark energy mungkin. The dark energy kali. Sebenarnya pas gue cari kita pasar memang ada eksistensi energi ini. Nah gue nggak tahu dia hidup ternyata, tapi ada rembesan energi itu sampai ke bumi sebenarnya, udah sampai ke kita. Di situ. Energi realnya seperti apa ya kira-kira?
jujur ya, Ya. mendekati Tuhan sih, mendekati, walaupun nggak sama, mendekati. Tapi negatif gitu. Negatif, gitu. Kalau gua jajarin ya, setengah dari Tuhan itu sendiri. Tuhan satu, dia setengahnya. Merinding nih gua. Kok bisa? Dia ciptaan Tuhan juga? Nah, gua nggak ngerti. Belum sampai ke situ penelitian gua. Tapi eksistensi ini ada. Karena logika, Satan nggak mungkin yang tiba-tiba jahat. Gitu loh. Satan juga sebenarnya bagian dari makhluk ciptanya, tapi memang ada energi yang jahatnya, ngerti gak? Jadi kalian tunggu aja guys, oke? Semoga gua sehat, gua aman, dan kita akan terus meneliti, gitu sih. Wow, keren sih. Jadi energinya setengah dari Tuhan, eksistensi ini. Dia satu, gua nggak bisa nyebut satu. Dia gue ngerti lah. Dia juga abstrak seperti Tuhan, maksudnya nggak? Dia abstrak sama kayak abstrak, tapi setengah dari Tuhan ya, bukan sebanding, setengah dari Tuhan itu sendiri. I see. Pada komen dark matter, black hole. Yang jelasnya bukan Thanos ya. Thanos Bukan kan Thanos ya guys. ya. Ini nggak berwujud nih. Ini nggak berwujud. Efeknya apa Kak katanya? Gue belum bisa tahu deh, maksudnya efek ke manusia gimana. Tapi gue rasa rembesannya energi negatif sampai ke bumi, sampai ke semua universe. Gue nggak tahu posisi dia di mana. Jadi energi ini gue nggak tahu di mana dia, di universe mana, di galaksi mana gue nggak tahu. Tapi kuat banget. Setengah dari itu lo kebayang lah ya. Gitu. Gue aja ngomong kayak gini merinding sebenarnya. Karena balik lagi, nggak mungkin tiba-tiba Satan jahat. Ya. Gitu. Berarti memang ada kejahatan. Dan kejahatan ternyata ada energinya. Energi ternyata ada berpusat di salah satu spot. Tapi gue nggak tahu apa. Pas gue buka kitab astral tuh kayak dia stop sampai di situ. Oh, Kakak tahu ini dari kitab astral atau Iya. tahu? Gue memang mempertanyakan, maka itu cari kitab astral. Tapi memang ada bentuknya tuh kayak energi. Tapi dia bukan eksistensi, bukan humanoid, tapi energi, dia hidup. Jadi dia kiblatnya para kubu kiri kah? Ya, gue nggak ngerti bisa kiblat, nggak ngerti gue. Atau Tuhannya mereka kah? Apa gimana sih Kak? Nggak ngerti gue alurnya gimana, belum tahu, nggak berani komen. Gitu. Menarik. Kakak kenapa nggak ngelanjutin baca di kitab astralnya soal itu? Lebih ke pusing sih, karena kita ngebahas tentang gue tuh sebenarnya lagi penelitian tentang pengaktifan piramid sebenarnya segitiga. Karena gue banyak penelitian mengatakan bahwa piramid itu kan bisa mengeluarkan energi yang besar banget. Bahkan Tesla sendiri ngomong kayak seperti itu kan, di saat piramid itu aktif. Jadi gue lagi meneliti di situ. Gitu, karena rahasia semua tuh di situ. Di saat gue rasa bisa, wah ini ya anggap aja angan-angan semu ya. Tapi andai kata gue bisa mengerti tentang piramid itu, ya semua pelan-pelan rahasia di bumi ini kejawab semua sebenarnya. Ngerti gak sih? Kenapa, ada apa dengan piramid? Ya. Ada dimensi kah, ada energi kah, atau apakah? Piramid itu ada nilai spiritual sebenarnya. Zaman bangsa jin, dulu kan gak ada agama. Dulunya ada cara langsung ke Tuhan, yaitu dengan, jadi piramid zaman dulu sebenarnya memang tempat spiritual, tempat ibadah. Gitu. Tapi tempat spiritual, tapi energinya tuh kental banget memang gitu loh. Makan udah datang. Sorry kalau sorry. Gak apa-apa. Bilang tip di aplikasi bilang. Lanjut. Lanjut. Iya. Kalau misalnya di episode Satan kan juga ada penjelasan ya, yang ngasih makan di Lucifer kalau nggak salah, yang mereka ibadahnya lewat piramid dan segala macam ya. Sebenarnya, gue harus ngomong ini gak sih? Sebenarnya ada ritual Mother Father yang sebenarnya naik ke gunung, bentuknya piramid tuh gunungnya, ngasih sesembahan juga ke
atasan sebenarnya. Bahkan anak pertamanya, kalau kalian coba pikir-pikir, anak pertamanya kan anak father mother kan memberikan seserahan juga. Sebenarnya ada sebuah teknik atau ritual sebenarnya secara spiritual. Nah, gue pelan-pelan memecah itu sebenarnya di situ. Oke. Menarik. Jadi support Kak Adam untuk meneliti ya guys. Oke. Langsung aja di scan. Ya begitulah. Gue harap kalian juga semangat. Oh iya, waktu itu kayak ada nanya deh. Ceritain dong Kak, gimana bisa ketemu sama kitab astral itu dari awal sampai, ya pokoknya dari awal banget. Gimana ceritanya bisa ketemu? Sebenarnya dulu itu tuh yang gue nggak bisa lihat langsung. Dulu itu bentar ya. Saya ke bawah. Oke, dulu itu tuh ceritanya tuh ini kan dipegang sama teman astral gue. Ya, dulu gue nggak boleh lihat. Jadi kalau gue butuh informasi apa, gue tanya dia. Si A ini gimana hidupnya? Misalkan gue punya klien, misalkan ini kasus ini gue bingung nih, gue tanya di kitab astral gitu. Gue tanya dia, tapi gue nggak lihat langsung, dia informasiin. Nah, entah mungkin dalam perjalanan waktu mungkin dia punya kepercayaan sama gue akhirnya gitu. Dan akhirnya tuh kayak dia langsung nunjukin sendiri kayak, "Nih udah lu baca sendiri deh." Di situ. Pada akhirnya gue bisa mengakses itu kitab astral. Nah, akhirnya gue baca di situ. Ternyata pas baca berat gitu loh. Gue pikir tuh kayak kita baca biasa gitu kan. Ya ternyata rasa baca kayak kebeban. Jadi kayak balik lagi kayak ngebaca buku tapi kayak di dalam kolam renang kayak kayak apa? Kayak ada beban gitu loh. Gitu. Kayak sesak beban lah gitu. Terus bahasanya apa tuh Kak? Kan kalau aku pernah ngelihat ada review yang baca kitab astral, katanya bahasanya bahasa agak susah gitu ya. Emang gitu ya kayaknya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya lebih ada beberapa kategori. Ada teks, ada gambar, ada video, ada kayak ya kayak gitu Li sebenarnya. Dia sama kayak intuisi tapi lebih ke apa ya? Informasinya lebih terjamin ketimbang intuisi biasa sebenarnya. Dia lebih bisa terjamin. Oke. Kak, bahas galaksi aja. Kak, Mother Father jahat dong. Katanya jahat dong. Enggak dong. Mother Father enggak jahat. Ikut Divine Series deh. Iya, soalnya sensitif. Soalnya kadang nggak bisa upload. Mohon maaf banget, ini terlalu sensitif. Jadi kalau kalian pengen tahu Mother Father bisa ikut membership aja deh. Henok itu siapa Kak katanya? Gue lupa. Nanti gue jelasin lagi deh. Next. Kak, itu aplikasi Gojeknya, iya nih, tunggu ya. Kita lagi pesan makan. Aduh. Kelihatan aja lagi guys ya. Kelihatan lagi. Ini pertanyaannya susah semua ya. Black hole lah. Nanyain keturunan Mother Father tuh Kak. Siapa ya balik lagi ditunggu aja Divine Series kita chapter 2. Oke. Kita akan cari tahu siapa sebenarnya keturunan mereka gitu. Karena ini ya menelitinya nggak bisa kayak main sebut-sebut aja. Gitu. Kita harus cari tahu kayak awalnya turun dia ngapain, terus ngapain gitu loh. Ini akan berhubungan dengan kitab suci sih. Makanya gue pasti akan ngundang berapa teman gue yang ngerti kitab suci biasanya. Gitu untuk memvalidasi, balik lagi konsep Divine Series ini harus tetap disertai dengan memvalidasi ke kitab suci sih, karena gue nggak mau tersesat juga kan. Gitu, karena kalau dia sampai kitab astral ini sampai bertentangan dengan kitab suci ya gue harus hati-hati. Gitu, bahaya soalnya. Jadi gue selalu memvalidasi ke orang-orang yang lebih kritis dan orang yang memegang kitab suci yang ngerti lah. Dan gue sangat senang kalau gue dikontra gitu loh. Kalau semua yang iya keadaan semua iya itu bahaya sih, bahaya buat gue pribadi. Karena gue nggak bisa menemukan titik benarnya di mana di saat tidak dikritiskan. Tapi andai kata semua benar itu bahaya sih buat gue. Di situ. That's why timnya ada beberapa. Iya, tim peneliti gue ada beberapa orang.
Sebenarnya gue sebut tim gue tuh ya Dewan 12 sebenarnya sih. Bukan Dewa 19. Bukan. Kita Dewan 12 sih. Oke. Dewan 12. Biasa kita numpul, kita meneliti bareng gitu. Ada yang ngerti kitab suci A, kitab suci B gitu. Itu sih. Oke. Semua kita mau thank you dulu yang udah nyawer. Ada dari Rimas Kautsar, ada Rani Weluna. Thank you ya semuanya yang udah. Thank you guys, support kita. Lanjut. Kak, ceritain dong Mother sekarang lagi di mana? Jujur gue belum tahu. Kita makanya mau cari tahu di next ya. The next. Divine Series Chapter 2. Kira-kira ada di bulan apa Kak? Juli kalau nggak salah, Juli akhir lah ya. Ya bis. Gak yakin. Gue boleh curiga nggak? Boleh. Apa? Gue sih curiganya di salah satu di negara yang paling kecil sih. Gak usah disebut ya. Katanya kan spiritual tuh. Gue rasa sih di situ. Gue rasa di situ. Tapi ini baru mungkin aja. Gue curiga di situ. Antara dua. Satu di situ, satu lagi di kediaman kaum elit global, di salah satu elit global. Antara dua itu aja kalau gue rasa. Tempat yang paling aman di dua itu. Bukan di Antartika ya? Enggak kalau gue rasa. Karena balik lagi butuh akses. Manusia-manusia ini kalau gue rasa butuh akses ketemu langsung. Oke. Ada pertanyaan dari Dimas Raffiandra. Cara membedakan jin dan malaikat gimana Kak? Jin dan malaikat. Oke, ini kita ngomong perasaan aja ya. Biar kalian lebih mudah mencernanya. Kalau kalian tiba-tiba di fase ngerasa kayak ketakutan, takut tapi merinding, itu biasanya ada eksistensi jatuh. Ya, takut tapi merinding nih, serem. Itu berarti eksistensi negatif. Ini yang untuk umum aja biar kalian gampang membedakan. Tapi di saat kan kalian takut terus kalian ingat dosa, kayak rasa ada nyesel ini nyesel itu, tiba-tiba yang kalian tidak ada, yang tidak terpancing dengan suatu keadaan, kalian tiba-tiba mikir gitu, ketakutan terus ingat dosa gitu, itu berarti ada di circle kalian. Radius berapa? Gitu kalau gue rasa. Karena gue pernah. Malaikat? Iya malaikat. Jujur gue pernah. Gue bangun tidur gitu kan. Bangun tidur. Iya. Terus gue ngerasa kayak setengah bangun itu gue ngerasa kayak ada eksis itu 2 tahun berapa ya? Tahun 2007 2008 nggak usah. Udah lama banget. Enggak dong. 2000 berapa ya? 2013 kalau 2013 rasa 2013. Nah gue bangun pas itu tuh kayak ada eksistensi yang kita ngomongnya ini kali ya, yang berhubungan dengan mungkin pasukannya pencabut nyawa ya biasanya. Pasukan malaikat pencabut nyawa kalau gue rasa. Jadi pas gue buka mata setengah sadar itu kayak eksistensinya senyum sama gue, tapi senyum gue langsung kayak takut gitu. Kayak takut nih, kayaknya ini bukan demon deh, ini bukan demon, ini bukan jin nih kalau rasa. Terus gue tanya kan dia gue pikir dia mau nyabut gue pikir gitu kan, mau cabut gue, tapi dia kayak senyum gitu loh. Dia nggak ngomong tapi cuma memberikan informasi biasanya intuisi gitu ke gue. Gue tuh mau cabut tetangga lu gitu. Kayak gambaran gitu ya. Iya. Dan bener kurang dari seminggu udah nikah. Itu satu kali doang, nggak sering. Itu baru kali itu. Mungkin nggak ngerti alasannya apa. Jujur sampai sekarang gue nggak ngerti. Dan gue juga malas untuk tahu sih. Di situ. Menarik. Aku pernah sih juga. Pernah kan? Pernah. Tiba-tiba kayak aku mempertanyakan sesuatu, terus tiba-tiba aku kayak ada visi sedikit kayak setengah bangun. Agak takut tapi kayak ada flashback kesalahanku. Iya. Itu termasuk ya? Itu kalau dia datang segini, sesuatu yang datang tiba-tiba itu real, secara supernatural itu real. Tapi di saat ada pemicunya, misalkan habis lo nonton film Angel atau lo film Demon, lo takut juga, itu ada pemicu, itu nggak real. Jadi sesuatu yang terjadi otomatis is real.
gitu. Oke. Pertanyaan lagi dari Kill koruptor lagi ya. Kak, mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Apa makhluk ini karya Satan yang memang pandai menghybrid makhluk? Apakah itu karyanya Satan, Kak? Dalam menghybrid? Gua nggak tahu. Yang jelas dia keluar di akhir zaman. Awalnya gue pikir gini loh guys. Awalnya gue pikir itu buatan manusia. Tapi kan gue waktu itu gue di fase mengintelijenkan diri gue dari penelitian kubu kiri nih atau elit global bisa dibilang. Mereka sudah meneliti konsep bakteri virus itu di waktu itu kalau nggak salah waktu gue ngintip tuh di anjing kalau nggak salah. Anjing itu dikurung terus disuntikin sesuatu. Nah tapi anjing ini cuman liar di situ-situ aja. Dia nggak punya skala besar yang aktivitas jauh-jauh banget, dia nggak, dan bergeraknya itu tidak tanpa tujuan sebenarnya. Bila mana ini virus ini yang pengupgradean dari manusia ya, kalau manusia yang sekarang kita ngomong ya, gue jadi agak aneh. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj itu punya pola tujuannya sama nih dia tahu dia ingin menyerang seseorang nih gitu, dan dia akan ngikutin ke arah tujuannya dia. Jadi ada yang ngatur dan dia mau diatur berarti kan Ya'juj dan Ma'juj ini gitu loh. Berarti ini bukan, kalau gue lihat ya berarti ini bukan buatan yang eksperimen itu. Mungkin dia mencoba buat tapi nggak sesempurna itu. Nah virus itu sebenarnya ada di entah Antartika itu kalau gue rasa. Kan udah pernah gue bilang di YouTube SGN. Di kitab Astral tuh Ya'juj dan Ma'juj itu berawal dari sebuah setengah hewan. Gua ngerti dia esensinya apa. Dia keluar di saat kena nuklir. Iya, jadi ledakan besar itu yang pada akhirnya kan membuat mereka keluar. Entah gimana ceritanya gua ngerti. Entah mereka kena terbeku. Karena mereka kena terbeku yang pada akhirnya tuh kayak mereka bisa sadar dan keluar terawetkan. Gua nggak ngerti. Jujur gue nggak ngerti gitu loh. Yang jelas ini nggak ngerti gue, nggak bisa bilang kubu kanan, nggak bisa gue bilang kubu kiri, tapi ini bukan rekayasa manusia zaman sekarang nggak gitu. Lanjut. Pertanyaan dari IAR. Kakak pernah bilang kalau iblis tuh punya akses nama-nama orang yang berpengaruh gitu kan, agar mereka bisa menyesatkan orang-orang ini. Bisa jelasin lengkap gak? Makasih. Oh ini kayak pertanyaan tadi di member juga ya? Ya jadi kan gue udah jelasin. Memang ada manusia-manusia yang dilahirkan untuk menjadi support sistem Tuhan. Jadi mereka itu sebelum terlahir di bumi itu memang dipilih. Jadi roh-roh mereka itu memang dipilih untuk menjadi support sistemnya di bumi ini. Nah setelah data-data roh-roh yang jadi support sistem Tuhan itu ternyata terdeteksi nih ke badan intelijennya Satan, kedeteksi. Nah di sini si Satan gak akan ngebiarin nih manusia-manusia ini untuk bekerja menjadi support sistem Tuhan. Satan gak akan biarin. Nah apa yang terjadi? Karena dia sudah berhasil menghack data-data orang-orang tersebut, akhirnya si Satan ini akan menyerang dia. Mungkin secara proses dia proses penggangguan dia masuk ke dalam janin, atau mungkin pas dalam janin itu dia sudah diincar yang pada akhirnya itu disusahkan. Jadi hidupnya si orang-orang yang terpilih itu disusahkan, di hidup sial, disusahkan yang pada akhirnya tuh terus dijahatin orang terus gitu kan. Pada dia merasa baik terus dijahatin orang terus yang pada akhirnya dikilaf, dia jadi jahat. Yang harusnya dia jadi support system Tuhan tapi jadi musibah buat manusia lainnya gitu. Jadi memang Satan pengen membuat support system ini menjadi sebaliknya, jadi malah menghancurkan gitu ya. Tapi di saat dia dipilih, memang dia secara roh memang dipilih untuk terlihat sebagai support system, tapi belum pelantikan ya guys, belum pelantikan, belum lulus, belum. Nah kelulusan untuk pelantikan ini berdasarkan ya dia masuk gak ke golongan Tuhan itu. Jadi dia wajib masuk ke golongan Tuhan itu. Maka di kitab suci itu selalu disebutkan bahwa hambanya Tuhan.
Oke. Makanya di semua kitab suci itu ada golongan-golongan yang memang dibantu Tuhan. Di agama Buddha kita nyebutnya Buddha atau sudah sadar itu atau sadar gitu kan. Ada memang gitu loh. Kebangkitan spiritual termasuk juga. Ya semua manusia kan mempunyai kebangkitan spiritual, tapi memang ada manusia-manusia sebenarnya nggak bisa disamain, tapi lebih tepatnya adalah memang ada manusia-manusia yang memang terpilih, dan Satan nggak akan biarin dia terpilih. Gimana pun caranya dia akan membuat hidup si support sistem Tuhan itu akan jadi sial. Jadi dari kecil dibikin sial, dibikin susah segala macam, pada akhirnya ada yang lulus, ada yang gagal nih dalam pelantikan gitu. Jadi ya rata-rata ya pasti akan pikir kayak kenapa sih gue udah baik terus orang jahatin gue. Pokoknya belajar untuk curiga. Jangan belajar terima apa adanya dulu guys. Curiga, wah ya hidup gue kayak gini. Lu cari tahu kayak gue jangan dulu. Kenapa hidup gue kayak gini? Ternyata gue bagian dari support system Tuhan itu dan gue lulus. Nah kalian mungkin juga bagian dari situ. Karena nggak mungkin Tuhan ngasih sial. Lu belajar, lu percaya Tuhan ngasih sial kayak gitu? Nggak mungkin. Di kitab suci manapun dan setelah gue dekat sama Tuhan itu nggak pernah ngasih masalah aslinya guys. Dia hanya menguji. Secara kitab suci itu memang benar, Tuhan hanya menguji, nggak memberikan masalah. Nah coba kalian pikir deh dengan otak secara kritis di sini ya. Orang bunuh diri itu kan kena masalah nih. Kena masalah apa kena ujian? Kena ujian. Gini, bunuh diri. Ujian itu kan berada di bawah batas kemampuan yang manusia masih mampu sebenarnya. Kalau namanya masalah itu sesuatu yang di luar udah kemampuan manusia. Nah coba kalau kita pikirin, orang bunuh diri kena masalah apa kena ujian? Mungkin masalah. Oke, masalah. Masalah kan bertubi-tubi dong. Pada akhirnya manusia itu lelah, mentok. Nah yang jadi pertanyaan gue, siapa yang memberikan masalah tersebut yang pada akhirnya manusia itu nggak kuat? Nggak mungkin Tuhan kan? Karena Tuhan selalu memberikan ujian berdasarkan kemampuannya di kitab suci. Dan secara gue pun gue tahu itu, gue udah merasakan benar. Jadi siapa pelakunya nih yang ngasih masalah ini nih? Ya tadi ternyata Satan. Satan kalau dia nggak berhasil nyerang kita dari dalam, dia akan nyerang kita dari luar. Dengan cara apa kak? Orang lain yang jadi alatnya. Entah siapapun. Makanya kalau kita lemah dari bisikan iblis, kita bisa jadi alat kalau kita nggak jadi korban. Menarik juga tuh. Jadi kalau misalkan di saat kita dijahatin orang kan kadang-kadang kita bingung kan. Tiba-tiba orang nggak suka sama kita, terus tiba-tiba orang jahat sama kita, ngapain coba? Berarti dia alatnya. Bisa jadi alatnya, gitu loh. Jadi belajar untuk kritis dan jangan terima gampang terima gitu loh guys. Belajar curiga. Jangan karena orang terpilih. Jadi poinnya di situ. Belajar untuk curiga dengan sesuatu yang simple tapi bertentangan dengan nilai ketuhanan. Belajar untuk curiga. Nggak mungkin kan Tuhan mengojok-ngojok manusia itu dengan masalah yang pada akhirnya manusia itu bunuh diri. Ya kalau pengen Tuhan melewati itu nggak lewatin, iya kan? Benar-benar. Berarti kan iblis ternyata memang atau Satan itu bisa mensutradari hidup kita, masuk dengan kuasa gelap yang pernah gue ceritain. Jadi hati-hati guys di situ. Pokoknya jangan pesimis di saat kan hidup kalian sering sial dari kecil, terus kalian disakitin sama orang-orang gitu yang kalian udah merasa kalian udah baik gitu, terus disakitin terus. Jangan pesimis dulu nih. Bisa aja kalian bagian dari support system Tuhan itu, tapi kalian dicoba untuk digagalkan supaya kalian nggak dilantik, yang pada akhirnya kalian ya udah gagal, misi kalian gagal. Bisa aja. Menarik. Di situ bisa aja gagal. Nah terus tadi mau ngomong apa ya, gue lupa. Saking serunya gue bingung. Intinya belajar curiga aja sih. Ciri-ciri lulus tuh gimana? Ini gue jujur aja ya. Saat kita lulus, kita akan mendapatkan banyak fitur-fitur bantuan Tuhan. Fitur-fitur bantuan Tuhan. Gitu. Apa gue sebutin ya? Tadi kayaknya kita udah pernah sempat bahas yang kayak misalnya ini ya gue sebutin aja. Ini gue baru cuma cerita di sini loh guys. Beruntung lah kalian. Oke, fitur-fitur bantuan Tuhan. 1, gue jarang dapat masalah kecuali bikin masalah duluan. Jadi gue hampir nggak ada masalah kecuali bikin masalah duluan nih. Ada tapi sedikit beda sama dulu. Dulu mah banyak banget masalah. Sekarang hampir nggak ada. Tapi ada tapi kalau gue bikin gitu loh. Itu harus dimulai dari gue duluan yang salah.
baru masalah itu datang. Dulu gue bikin masalah nggak bikin masalah datang aja, udah kayak jujur masalah hidup gue tuh kayak stasiun kereta api dulu. Belum selesai datang lagi gitu. Kalau gue jujur, fitur pertama. Fitur kedua, semua aspek hidup gue aman ya, bukan bahagia, aman. Jadi kalau kalian merasa aspek rezeki kalian, uang kalian aja yang lancar, tapi semua aspek yang lain nggak lancar, itu belum masuk fitur Tuhan. Fitur Tuhan tuh semua aspek, guys. Ya, apapun dalam hidup kita, ketenangan hidup, apapun tentang tentang nilai kasih sayang di dalam hidup kita, semua aspek tuh aman, guys. Tapi gue tekanin bukan bahagia, ya, bukan bahagia di bumi ini, bukan bahagia tapi aman. Tuhan hanya memberikan rasa aman. Tinggal free will-nya kita aja nih, mau nikatin rasa aman itu atau enggak. Gitu loh. Misalkan lo dikasih Tuhan 10 juta nih ya, lo tinggal free will lo aja mau nikatin atau enggak. Dengan cara lo bisnis, lo kerja, lo tambahan, jadi uang tadi 10 juta jadi 20 juta, atau mungkin 10 juta bisa langsung lo pakai. Jadi Tuhan itu hanya memberikan rasa aman sebenarnya, bukan bahagia. Ini gue jawab berdasarkan kenyataan hidup ya. Itu fitur yang kedua. Jadi semua aspek dijamin aman. Nah, yang lucunya, gue jujur, gue masih agak lucu sebenarnya untuk beberapa konsep yang mensugestikan dirinya. Aku baik-baik aja, aku tenang aja. Itu buat gue is bullshit. Teori sugesti positif buat gue sih bullshit. Kenapa? Itu terlalu teori buat gue. Gue gak suka yang teori. Gue suka fakta. Gue suka fakta. Gue terlalu bersemangat sih menceritakannya. Tapi ini seru, guys. Tenang apa ya? Lo juga seru kok. Terus ini buat gue apa ya? Gitu. Orang yang konsep sugesti positif buat gue sih bullshit. Kenapa? Lu bayangin aja, ada manusia nih, misalkan circle-nya masalah semua, terus dia mensugestikan aku baik-baik aja, is bullshit kan? Ya kalau ada masalah terus aja kan? Jadi sebenarnya nggak tepat sebenarnya gue sugesti positif sebenarnya. Yang tepat itu buat gue adalah ya bagian jadi golongan Tuhan tadi. Karena di saat kita golongan Tuhan, kita akan dijamin hidupnya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kita wajib masuk golongan Tuhan dulu. Tapi ada korelasinya nggak sama yang kayak law of attraction, energi itu? Intinya harus ada nilai spiritual ketuhanan. Mau sugesti model apapun buat gue itu nggak menjamin lo. Sugesti gitu, loh ya. Sugesti. Karena yang solusi dari semua masalah itu sebenarnya Tuhan itu sendiri. Solusinya, kitanya aja yang nggak percaya. Gitu sih. Itu fitur yang kedua ya. Jadi intinya Tuhan benar-benar memberikan rasa aman. Aman itu bukan gue buat-buat sendiri. Kan banyak orang yang kayak membuat-buat rasa aman itu atau di fase mencoba untuk tenang gitu kan. Banyak orang yang gitu, padahal hidupnya masalah tapi mencoba tenang aja, cuek aja gitu. Terus dia ya intinya beda. Tenang natural sama tenang yang dibuat-buat beda. Jangan sama ini. Banyak orang menyatakan itu sama. Buat gue beda. Tenang natural adalah tenang gak usah lo buat-buat sebenarnya. Ya tenang aja. Beda sama tenang yang dibuat-buat atau tenang atau di fase mencoba untuk tenang, itu beda. Jadi kalau untuk yang kategori dekat sama golongan Tuhan tadi itu jatuhnya tenangnya natural. Oke. Wah, gue harus jadi cerita di sini gue. Gitu katanya. Maaf, fitur ketiga nih yang gue dapet, harapan gue lebih gampang terkabul. Baik yang nggak kelihatan maupun kelihatan. Beda sama dulu, kalau pengen apa tuh kayak susah banget. Kalau sekarang tuh kayak lebih gampang, tapi kadang-kadang waktu yang ujian juga kan udah berbentuk waktu. Jadi gue sabar apa enggak nih? Tapi gue kebanyakan lebih mudah gitu loh. Gue dapetin fitur-fitur itu. Itu fitur yang ketiga. Fitur keempat yang gue dapetin itu, gue harus jujur ya semua di sini. Ya terserah fitur aja sih. Keempat itu gue punya perlindungan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang macam-macam sama gue, iya mereka akan kena karma ya langsung biasanya. Itu jadi seolah-olah kayak gini, di saat ada yang menyakiti perasaan gue dan gue nggak ada niat untuk nyakitin perasaannya dia, gue tuh kayak dipojokin sama Tuhan kayak gini nih. Dam, udah lu mojok aja di sini, diem aja, nggak usah perlu sakit hati, itu manusia gue yang ngurus. Nah, emang yang terjadi sama mereka apa kak? Kalau karma itu terjadi sekali dua kali, gue itu kebetulan ya. Tapi kalau sering nggak mungkin kan? Terus apa yang terjadi sama dia kak? Biasanya itu yang dihantam sama Tuhan itu dari segi rezekinya dulu. Biasanya tiba-tiba manusia itu banyak hutang. Yang ya karena dia circle, ya pasti kedengeran aja telinga gue gitu kan. Tiba-tiba di hidupnya banyak hutang. Kedua, karirnya tadi naik, toto turun. Turunnya nggak turun nyamping, turun
360 derajat enggak, turunnya turun jatuh, jebret. Nah, yang ketiga itu yang gue tahu adalah yang ketiga maksudnya masalah-masalah yang gue tahu tuh banyak hutang, terus dagangnya tutup. Pokoknya banyak masalah sih, dan itu depan mata gue sendiri. Makanya kenapa gue berani bilang ini fitur Tuhan, karena kejadiannya nggak sekali dua kali guys, sering banget. Ada polanya lah ya. Ada polanya, makanya gue bilang wah memang perlindungan Tuhan ini fitur di saat kita masuk golongan Tuhan tadi gitu loh. Jadi wajib untuk masuk golongan Tuhan gitu. Terus yang kelima, gue nggak ada masalah, tapi gue tetap diuji Tuhan nih. Itu bedanya. Gue nggak ada masalah, tapi gue tetap diuji sama Tuhan sampai gue nggak ada. Yang keenam, coba kalian pikirin, kok gue seberani itu sih sama iblis? Coba pikirin. Kok lu nggak takut banget diganggu? Kok lu nggak takut ini itu? Emang lu nggak takut disantet orang? Emang lu nggak takut disihir Tuhan? Disihir penyihir gitu, sama apapun itu bentuknya. Jujur, keberanian gue tuh bukan karena gue kuat sih selama ini. Kalian harus tahunya di situ. Keberanian gue itu ada karena gue tahu gue dijamin sama Tuhan. Nah, jaminan itu yang membuat kita jadi berbeda. Itu sih, gue punya jaminan Tuhan, dan kalian ya terserah kalian. Di situ ya sedikit lah cerita kurang lebih kayak gitu lah ya. Intinya fitur-fitur Tuhan cuma didapat untuk yang orang golongan Tuhan aja. Nah, tapi golongan ini bukan kita yang meng-ACC, tapi Tuhan yang meng-ACC. Ya, jangan pikir kita udah ibadah. Gue udah ibadah kak, gue udah rajin doa kak, gitu loh. Masa gue nggak masuk golongannya? Nggak gitu ceritanya. Tuhan punya cara sendiri menghitung. Punya kriteria sendiri lah. Intinya guys ya, Tuhan itu nggak bisa lo bohongi. Percuma lo mau bohongi gimana juga. Gitu. Kayak setan kan mau bohong-bohongin Tuhan. Iya. Pada bilang kayak wah syukurlah gue termasuk dalam itu gitu ya. Gue yakin sih para viewers dan negarians pasti banyak juga ya. Iya. Di sana ya. Luar biasa kaks. Terus ada yang nanya juga kan? Gue kayak ceramah. Guys, gue gak ceramah nih guys ya. Tolong pisahin ya guys ya. Intinya gue cuma ngasih tahu. Gue jujur aja, gue testimoni aja tadi. Testimoni kalau kita berhasil dekat sama Tuhan gitu aja. Kenapa gue berani? Emang itu benar kak? Ini sumpah demi nyawa gue ya. Karena gue tahu perubahan hidup gue gitu. Dulu sial banget, sekarang enak banget. Jadi beda kan? Sial ke enak. Nah itu beda di situ. Jadi harus bedain di situ. Makanya sebenarnya gue nggak tahu di agama beberapa di agama lo atau beberapa agama lainnya penyebutan. Tapi di agama gue kita nyebutnya hamba Tuhan. Gitu. Jadi kita masuk golongan hamba Tuhan itu. Tapi ingat yang mengakses itu Tuhan, bukan kita nih. Yang ACC Tuhan, gue tegasin. Gitu. Luar biasa nasihatnya Kak Adam. Kayak gitu. Udah mau selesai juga live-nya, udah hampir 1 jam, udah 1 jam lewat ya. Tapi seru ya guys ya. Seru ya guys. Mungkin sebentar lagi kita akhiri, tapi kita lihat dulu Kak dari bisa dibacain dulu sih ya. Oh ada, oke. Thank you buat supportnya Netia. Barakala, thank you ya. Terus buat Rani, semangat penelitian Bang Adam and team, thank you guys. Terus buat Rimas, sukses terus SGN. Freddy Halim, Anda juga luar biasa. Terus buat Rere, semoga bisa ketemu sama Kadek. Boleh? Freddy Halim lagi nih. Buat member baru kalian luar biasa. Gitu. Terus lanjut. Sampai sini deh kali ya. Terus Bang Adam lagi Guardian. Ini tadi bukan beda lagi? Iya. Beda lagi ya? Baru ya? Sama sih. Nah, pokoknya thank you yang udah support di Saweria, thank you banget gitu. Lanjut, ada apa lagi? Sebenarnya udah mau selesai. Gue ngumpulin buat alat sih guys. Gue buat alat penelitian gue sih. Iya. Jadi untuk next chapter dan chapter 2, chapter 3, jadi Kak Adam ini butuh sebenarnya support ya. Gue mau mewakili deh. Nah, buat teman-teman yang mau support atau mau bantuin atau mungkin ya nggak tahu dari segi apapun, dari materi maupun non materi, bisa banget kalian email kita ke sagaraentertainment0@gmail.com untuk kerjasama juga, untuk partnership, untuk collab, apapun lah, kita open lah ya. Kita open, pokoknya kita open kolaborasi yang bisa kalian kasih ke kita lah, apapun itu bentuknya sih.
Itu karena jujur aja sih, ya kita menyambut akhir zaman lah ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Gue ngerasa kayak ya gitu lah. Iya. Dan konten-konten juga aneh banget sih. Nggak akan akhir apa ya, di zaman kita tuh nggak akan seindah itu sih. Kalau gue rasa. Zaman tuh maksudnya? Ya gue nggak tahu 2-3 tahun lagi gue nggak tahu ada apa. Gitu. Kita bukan ngomongin kiamat ya. Yeah. Kita ngomongin berantakan aja udah. Di situ akan ada banyak keberantakan gitu. Dan itu udah mulai. Gue ngomong tentang ya dunia ini akan bermasalah kan udah tahun 2019 kan kalau nggak salah kalau. Yap, benar. Di situ. Apa setuju dengan Bang Adam? Makasih ya Bang Adam. Sama-sama Mindo. Inul kabarnya gimana katanya? Baik sih. Itu lagi di rumah. Mungkin kita bakal ngadain Q&A ini lagi kali ya. Di sebulan sekali mungkin kalau kalian suka. Jadi gimana, mau ditutup aja nggak? Boleh, ada lagi kah? 5 menit lagi deh. 5 menit lagi ya. Biar perpisahan untuk yang Q&A sekali ini biar lebih seru. Apalagi ada nggak, undang Anggi dong. Mau ngomongin soal ini nggak sih yang mau ke Gunung Padang? Iya, kita juga ada penelitian ke Gunung Padang sih. Tanggal 16 kemungkinan kita survei sih ke Gunung Padang sih, 16-an. Oke. Jangan ngarep. Dajjal dan Satan tuh saling mengenal gak sih, Kak? Kenapa? Dajjal dan Satan tuh saling mengenal gak katanya? Nggak berani komen, dia belum penelitian sih. Surga versi astral dong katanya. Next ya. Nasi Padang gue suka sih. Thank you ya buat para The Guardian yang selalu memasang profil The Guardian. Jujur bikin gue semangat sih. Thank you banget. Thank you Selena. Jadi kayak bacain di TikTok itu lo thank you tapi nggak ada konteksnya gitu. Kadang surga itu ada atau enggak? Ada lah, Darel. Masa nggak ada? Pertanyaannya lucu-lucu banget ya. Ada dong Darel. Bang, kenapa dinamakan Adam? Nama. Tanya Tuhan aja ya. Kenapa ditanya namanya Adam? Bener juga sih. Bang, coba Bang, ikat rambut. Iya, rambutnya berantakan ya. Belum potong rambut nih, belum sempet ke salon. Seven Prime itu apa, Kak? Eksistensi perwakilan Tuhan gitu loh. Jelasin dong. Ini penelitian Willy sih ini. Seven Prime ini. Kayaknya udah. Oh, ada pertanyaan spesial nih dari Tarita Hasman. Kalau Mother masih hidup, apakah dia menua, Kak? Kalau di video Pet God kan Mother digambarkan menua, sehat-sehat. The next chapter. Thank you. Dia menua nggak sih? Dia kan nggak mati tapi menua nggak? Jujur gue nggak tahu sih. Gak berani komen juga sih gue. Kalau gue ya nggak berani komen lah, gue sumpah belum pernah ketemu secara fisik gitu loh. Cuman waktu gue ngecek secara supernatural, memang dia kelihatan tua. Tapi gue nggak tahu. Pokoknya gue selalu ya, jujur ya, kenapa gue males ngecek Mother itu selalu gue kayak di intelijenin balik di intelijenin orang. Jadi gue pernah cerita kan. Pertama kali gue scanning Mother itu ada, gue ngerasa di kamar gue ada orang bule kecil. Bukan anak kecil, remaja lah. Dewasa, umuran berapa ya? Umuran 23 sampai 25 lah kalau nggak salah tuh, di tempat meja kerja gue. Nah, untuk kasus Mother kedua, waktu gue ngecek proses lukisan itu, tiba-tiba aja gue lagi masak mie, gue lagi event apa gue lupa gitu, tiba-tiba gue lagi ngerasa kayak di belakang ini kayak ada orang Asia, kayak orang Asia, lebih gue nggak tahu, entah Jepang, entah Asia, entah muka-muka Korea, Jepang gitu loh, gue nggak tahu.
kayak di belakang gue pas banget itu, pas gue noleh udah gak ada. Di teror lah ya. Ya intinya gue balik di teror di saat gue cari. Jadi kayak gue males gitu loh, karena balik lagi kan gue kan juga punya aktivitas kerjaan yang lain gitu, kayak jangan sampai kayak gara-gara terlalu mendalamin yang belum pada waktunya, jadi kayak kerjaan gue semua keganggu gitu sih. Pokoknya pesan gue guys, jangan pokoknya cari tahu tentang hidup kalian. Yang jelas kalau kalian sering banget sial, tapi ingat ya, sialnya bukan karena sial kalian punya penyakit hati atau kalian cari gara-gara kan ya. Masalah beda nih kasusnya nih. Ini bener-bener kalian hidupnya itu yang kalian rasa bener kok sial aja hidupnya. Tiba-tiba sering disakiti, tiba-tiba kalian sering merugi. Nah itu harus dipertanyakan. Kalau kalian memang kategori, maaf ya, kalian sering jahat, terus kalian dapat masalah, itu bukan part atau prosedur yang sistem orang-orang yang terpilih jadi sistem Tuhan tadi. Jadi kalau kalian harus mengenali diri kalian dulu deh gitu. Itu sih. Iya, semoga dengan konten ini kita semua lebih aware ya. Lebih aware gitu. Terus tambah dikit lagi. Support system itu kebagi berapa aspek Kak? Setahu gue berapa aspek sih? Satu dari segi kayak kebaikan. Dari sisi kayak support orang tersebut diperbanyak rezekinya untuk membagikan rezekinya ke orang lain. Tapi memang diperbanyak terus. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gue nih, support system untuk memberikan pengetahuan ke orang-orang yang lain. Jadi ada beberapa aspek yang gue baru temuin itu baru 2 sebenarnya. Ada yang ketiga nih, kayaknya dia tipe ke orang yang suka ngedengerin curhatan orang lain. Dia juga ada nih kayak gini nih. Ini dunia ini lagi krisis orang kayak gini yang kayak pendengar. Jadi gue kenapa ya orang-orang suka curhat ke gue terus dari gue kecil misalkan gitu. Kalian ada merasa kayak gitu tuh? Ini juga salah satunya nih aspek support system Tuhan. Yang kita tuh bagian ngedengerin masalah orang-orang lain terus segala macam. Ini ternyata bagian nih ternyata. Ada bagiannya masing-masing. Cuman karena kita nggak ngerti, kita nganggapnya kayak merasa dirugikan. Contoh kayak, gue ngasih uang orang mulu sih. Padahal Tuhan ngasih lo enak terus gitu, ngerti gak? Supaya lo tidak lupa untuk membagikan ke orang lain gitu. Jadi tangannya Tuhan. Nah gitu loh. Yang kedua, contoh kayak gue nih, ilmu segala macam tuh yang kayak gue capek sampai gue sakit gitu kan. Bisa aja kalau gue mikir negatif, gue capek ini, gue sampai sakit segala macam gitu kan. Tapi intinya ya Tuhan ngasih gue ilmu kebanyakan gitu. Yang gue harusnya nggak tahu jadi tahu semua hal gitu. Jadi stres juga kan. Ada yang tadinya orang yang suka yang nampung curhatan segala macam, ya balik lagi biasanya orang tersebut mentalnya kuat banget. Jadi semua ada aspek masing-masing yang gue baru 3. Ya. Yang baru gue tahu 3. Tapi nanti gue teliti lagi. Menarik banget sih ini. Oke, terima kasih juga yang nonton 773 nih. Wadaw, lumayan banyak banget. Thank you ya guys. Thank you guys. Kalau gitu untuk malam yang indah ini semoga kita diberkahin semuanya guys ya. Jangan lupa ya ingat solusi dari semua masalah kalian itu adalah Tuhan itu sendiri sih. Itu aja sih. Oke, kalau kayak gitu mungkin aku tutup aja ya konten kali ini. Terima kasih ya sekian viewers yang udah nonton. See you.